cerita waktu gue nontonin orang pacaran terus berantem di pinggir jalan. Sumpah gak cuma gue doang pasti yang ngerasa kalau nontonin orang berantem tuh seru, anjrit. Lu kalau belum pernah nontonin orang berantem di pinggir jalan nih, buruan tinggalin aktivitas lu, nongkrong pinggir jalan cepetan, siapa tuh ada orang berantem. Siang-siang gue mau berangkat sanggar nih, baru keluar pagar ada suara motor jamet. Gue manggilnya motor jamet karena dia bunyinya berisik, knalpotnya kan. Gue nengok, widih, dua sejoli nih. Di motor ceweknya ini udah berisik, udah minta turun mulu kan, kayak turunin gue begitu. Terus gue bingung, turun apa nih? Turun berok? Bukan, turun dari motor. Akhirnya cowoknya berhenti, pas berhenti ceweknya turun langsung tuh cekcok. Diabsenin semua nama-nama binatang. Di situ jiwa detektif gue tertantang, akhirnya gue ikut nguping. Udah akhirnya di situ gue nguping karena gue berpikir ini tidak akan terjadi dua kali. Udah sanggar kapan-kapan aja gitu, telat juga nggak apa-apa. Terus gue pura-pura nganuin pagar rumah gue biar kayak nggak kelihatan nguping-nguping banget lah ya. Jadi kayak harus pinter-pinter. Di situ gue berasa pengamat lingkungan. Pas dengerin, oh gue dapet permasalahannya kenapa mereka berantem. Ada orang ketiga, soalnya ceweknya tuh sempat ngomong gini, udah lu ngapain di sini sama gue, sama dia ya sono lu, bacot lu, anjing lu, kayak gitu-gitu. Mereka lumayan lama berantemnya dan gede banget ngomongnya, soalnya tadinya gue doang nih yang nontonin mereka. Sampai keluar semua tuh tetangga-tetangga gue, sampai mak gue juga ikutan keluar. Pas mak gue keluar langsung gue kena omel, kamu ngapain masih di sini, udah cepetan malah nontonin orang berantem, udah sono cepetan sangkar, udah telat gitu. Oh tidak bisa, rasa penasaran gue lebih besar dibanding rasa untuk menaati orang tua. Jadi akhirnya gue jalan ke sono. Terus pas gue nengok mak gue lagi melengos, gue langsung ngumpet di rumah tetangga gue yang ada temboknya. Jadi gue tetap melihat mereka berantem. Gak lama tuh karena mereka masih adu bacot terus, padahal udah banyak banget yang nontonin. Akhirnya ada beberapa tetangga gue nih, bapak-bapak bilang, udah bawa pulang aja, jangan di sini berantemnya. Dalam hati gue, dia nggak seru banget loh, orang lagi seru-seruan nih, dia lagi cekcok. Ya udah, intinya tuh si ceweknya nih nggak mau ngikut balik naik motor sama si cowoknya gitu. Mungkin malu kali ya, lagian knalpotnya kretek-kretek, anjir gue juga ogah. Terus habis itu ceweknya jalan duluan, nggak mau naik. Terus cowoknya masih ngintilin ceweknya, masih bilang kayak ayo buruan naik, gue anterin gitu segala macam. Dalam hati gue, jangan jauh-jauh jalannya, gue lagi ngumpet, nggak kelihatan lu berantemnya kalau kejauhan. Ini part terserunya dimana cowoknya ini udah emosi karena ceweknya nggak mau dengerin dia. Terus akhirnya dia ngomong gini, ya udah anjing kita putus, balikin kalung dari gue, goblok, setan, kayak gitu dia ngomong kasar. Tidak pakai aba-aba, langsung ditarik kalung dari ceweknya sama cowoknya. Bukan sampai di situ aja, Andrik, lu tahu cowoknya ngapain? Nendang ceweknya. Coba yang dari tadi tuh sebenarnya ceweknya nggak main fisik, cuma bacot doang. Cowoknya main fisik dong, ditendang. Terus si ceweknya nangis kan, jongkok gitu gini. Terus habis itu ada beberapa tetangga gue yang nyamperin terus kayak nenangin gitu. Dan pas gue lagi ngeliatin, anjrit, gue ketahuan mak gue masih ngintip. Ya udah akhirnya gue langsung lari ke sanggar. Siapa yang tugasnya nyuci piring di rumah? Aku, selain nyuci bawang, ngupas bawang sama nyapu. Tuh, tugas gue adalah nyuci piring. Nah, awal mula gue ditugaskan bercuci piring itu dari SD. Cuma pas SD itu cuma piring gue. Sekarang udah piring satu desa gue, yoi. Soalnya gue part time, kebetulan nambah-nambahin duit. Kebutuhan banyak ya bunda. Gara-gara cuci piring, HP gue kesita. Mana tuh HP baru. Jadi ceritanya begini, gue waktu siang-siang nih kan, ini masih seminggu gue abis beli HP baru. Caper banget, capernya ke siapa? Ke diri sendiri, kayak so sibuk gitu. Padahal kayak nggak ada yang ngechat. Di situ gue inget banget, gue lagi baca Wattpad. Nah, siang-siang jam 2 siang nih kan, abis makan siang otomatis ada cucian piring dong. Abis makan siang nih sekeluarga ada di rumah semua soalnya hari Minggu. Nah ya udah tuh, gue udah disuruh nyuci piring dari abis makan. Tapi gue yang kayak entar keterusan sampai jam 3 sore. Mak gue udah ngomel-ngomel kayak, dari tadi bukannya disuruh cuci piring, bukannya langsung cuci piring malah main HP mulu. Baca apa juga nggak jelas gitu, mending pelajaran, ini malah baca nggak jelas dan segala macamnya. Di situ gue yang kayak udah sadar gitu, iya anjir udah kesorean nih. Masalahnya adalah ini anehnya keluarga gue makan malam tuh di sore hari, nggak jelas. Jadi kayak orang kan makan malam kayak jam 7 malam atau kayak jam 6 lah ya. Ini keluarga gue makan jam 4 sore itu buat makan malam. Nah situ posisinya udah jam 3 sore, otomatis udah mau makan malam dong. Piring-piring masih kotor gitu, belum dicuciin. Karena gue nggak punya piring banyak gitu, piring itu lagi. Nah ya udah, akhirnya gue udah yang kayak berniat, udah beranjak nih dari tempat duduk, pengen nyelesain satu bacaan dulu nih si season ininya nih kan. Ya lewat pak. Nah terus udah mau bacain ini, gue lagi nge-scroll tinggal dikit lagi karena kayak tanggung gitu kalau gue udahin terus gue cuci piring kayak ngelanjutin lagi kayak nggak enak gitu kan. Jadi kayak gue mau ngelanjutin satu episode itu. Pas lagi udah berdiri, mak gue tuh masih ngomel. Mak gue tuh beda tempat karena sama gue, jadi dia nggak tahu gitu kalau sebenarnya gue udah beranjak dari tempat duduk, udah pengen OTW ke dapur. Jadi masih ngomel. Gue yang kayak gedek gitu, ini jangan ditiru, mohon maaf lahir dan batin. Gue ngomong, bacot, gue ngomong gitu, dan gue nggak tahu di belakang gue ternyata ada mak gue. Kita lanjutinnya di sini aja karena gue takut kalau cerita di rumah nanti mak gue mendengarkan. Oke lanjut.
di situ gue belum sadar kalau misalnya mak gue ada di belakang gue. Jadi pas ngomong bacot, itu gue masih terusin baca satu chapter Wattpad gue itu kan. Nah terus habis itu mak gue tiba-tiba ngomong apa kamu barusan? Gue langsung nengok, terus gue langsung pura-pura goblok gitu, kayak ngomong apaan sih, udah nggak ngomong apa-apa gitu. Padahal kayak jelas-jelas itu pasti udah kedengeran, orang jaraknya nggak jauh-jauh banget, kecuali mak gue aja bolot, nggak bercanda aja bolot. Terus mak gue ngomong kan, kamu ngomong bacot tadi, emang dikira mama nggak denger apa? Mama punya kuping gitu lah. Gue juga punya kuping, nggak dong, masa gue ngomong kayak gitu. Terus gue yang kayak, apaan sih, orang nggak ngomong apa-apa. Terus akhirnya karena gue didesek ngomong bacot kan tadi kamu, terus akhirnya gue bilang, iya tapi itu bukan maksudnya ke mama, tapi kebacaan Wattpad yang aku bacain. Jadi gue beralasan gue tuh sedang membaca kalimat Wattpadnya itu ada kata-kata bacot gitu. Kayak please banget udah gue kasih tahu, jangan pernah lo bohong tanpa ada skenario kayak gini, kayak spontan langsung aja tuh gue kena omel. Ya udah pas gue beralasan kayak gitu tuh gue bukannya kagak diomelin, malah makin diomelin gara-gara ketahuan membaca bacaan yang banyak kalimat kasarnya. Terus ya udah HP gue diambil, terus gue cuci piring dengan perasaan yang gedek. Wah luar biasa, HP gue kena sita. Terus ya udah kayak agak ngebanting-banting gitu, kayak lo tau lah ya kalau misalnya kita menjalankan sesuatu yang kita tidak suka pasti kayak geragas gitu. Terus mak gue yang melihat itu tahu gitu kalau gue ngedumel dan segala macam. Terus kayak mak gue, banting aja piringnya, banting sampai pecah. Ya udah akhirnya gue banting dong, nggak dong, mana berani gue kayak gitu. Tapi itu tidak berlangsung lama karena besokannya HP gue udah dibalikin, tapi bukan sama mak gue, sama bapak gue. Karena bapak gue memahami bahwa gue tuh butuh HP buat, karena di situ posisinya kan kelas 3 SMP dan lagi mau OTW UN gitu. Jadi gue lagi les tuh, sementara gue kalau balik les malam angkot udah nggak ada, makanya gue harus butuh HP buat pesen Grab. Jadi bapak gue yang minta ke mak gue untuk mengembalikan HP gue. Lu pernah nggak kena razia di sekolah? Gue pernah cerita di akun kedua gue kalau gue pernah kena razia rok. Jadi rok di sekolah gue tuh diharuskan menggunakan rok span untuk cewek-ceweknya, sedangkan gue tuh nggak suka dan gue tuh pakainya rok rempel. Akhirnya digunting lah rok gue. Dan itu sih gue nggak pernah kena razia yang bener-bener kayak lagi razia terus gue kena gitu, nggak pernah. Cuma gue tuh sering banget ditegur sama guru kemahasiswaan gue terkait dengan lip tint. Jadi emang dulu pas SMA tuh gue sering banget yang namanya pakai lip tint. Emang centil banget nih orang gue liat-liat. Cuma tiap kali gue ditegor, gue tuh yang kayak, iya bu, ya nggak pakai lagi. Tapi besoknya gue pakai lagi. Kenapa? Karena kayak gue nggak bisa banget keluar rumah ya pada saat itu tuh tidak menggunakan lip tint atau tidak menggunakan produk apapun di bibir gue, karena gue bener-bener pucet dan jelek banget kalau gue nggak pakai lip tint. Jadi pernah waktu itu udah pulang sekolah nih, tapi gue lagi nungguin temen gue, dia lagi latihan saman, kita mau main. Jadi kita lagi nunggu di depan lab gitu, lagi tidur-tiduran, lagi ya pokoknya lagi ngaso-ngaso aja gitu. Posisinya gue udah ganti baju, tapi masih pakai rok sekolah, terus udah pakai beginian nih, lipstikan. Terus itu pas banget ada guru kemahasiswaan gue lewat. Sebenarnya sih udah nggak kenapa-napa ya, maksudnya kayak kalau gue ketahuan pakai lip tint pun ya udah gitu, orang udah pulang sekolah juga. Cuma pas ketemu tuh gue agak kayak deg-degan. Kenapa? Karena nih guru kemahasiswaan gue bareng sama kepala sekolah. Itu kan gue lagi bertiga sama temen gue. Jadi pas lewat salim, terus gue gini nih posisi gue mikem ya kan. Guru gue sepertinya melihat gue seperti itu, terus dia akhirnya mengajak ngobrol, kalian kok belum pulang? Terus habis itu temen gue nih yang jawab, karena gue posisinya masih begitu. Tuh temen gue jawab kayak, iya lagi nungguin ini bu, lagi saman, kita mau main abis ini. Terus kayak, oh ya udah ya. Terus kepala sekolahnya jalan, terus guru gue langsung nyolek gue, udah nggak usah ditutupin bibirnya, ibu juga tahu kali kalau kamu pakai lipstick. Respon gue kayak, kan udah pulang bu.